Pandangan Bapak bagaimana melihat posisi dari National Hospital sendiri dalam ekosistem layanan kesehatan di Surabaya dan juga Jawa Timur saat ini? Silakan Pak Alex. Ya, menurut saya National Hospital Surabaya memiliki posisi yang cukup signifikan dan strategis ya. Kita melayani pasien nggak cuma di Surabaya, tapi di Jawa Timur juga. Kita sering dapat banyak pasien rujukan dan kita sekarang berfokus kepada layanan subspesialis dengan teknologi terdepan, inovasi digital dan kenyamanan pasien. Oke, baik itu positioning dari National Hospital baik di Surabaya dan juga di Jawa Timur. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa sebenarnya juga cukup banyak pasien yang juga datang dari luar kawasan dari Surabaya dan juga Jawa Timur. Tapi seperti yang sudah tadi saya mention, National Hospital ini kan dikenal sebagai salah satu pioneer dari pemanfaatan artificial intelligence dalam sektor kesehatan. Mungkin boleh diceritakan sedikit kira-kira implementasinya secara teknis di lapangan atau di rumah sakit seperti sekarang ini seperti apa Pak? Sekarang National Hospital secara aktif udah implementasi di bidang radiologinya kita. Jadi setiap hasil CT scan, MRI, X-ray itu sudah menggunakan AI. Kedepannya kita juga lagi sekarang develop speech to text. Jadi nanti di rawat jalan kita bakal ada recorder yang bakal membantu dokter untuk record apa aja sih keluhan pasien dan lain-lain. Jadi intinya untuk membantu dokter secara administrasi dan lain-lain. Tidak perlu manual lagi, tidak perlu ditulis dicatat dengan tangan lagi seperti itu untuk mempermudah sistem begitu. Iya, jadi suster-susternya bisa fokus untuk melayani pasien juga. Esensial. Oke, ini sangat menarik begitu dari pemanfaatan AI yang tadi juga Anda sudah sebutkan beberapa contohnya dan implementasinya di rumah sakit. Kira-kira dampak paling nyata apa dari penerapan AI terhadap kualitas layanan pasien baik dari segi atau dari perspektif diagnosis atau efisiensi pelayanan atau mungkin pengambilan keputusan klinis, Pak Alex? Ya, adanya AI tentunya akurasi bakal meningkat ya, kecepatan dan kenyamanan pasien juga. Sebagai pasien dulu, saya sempat cedera dan menunggu hasil itu gelisah gitu. Jadi adanya AI dulunya harus sekian, sekarang adanya AI cuman paling sisa 20% waktunya. Jadi hasilnya itu kita terima dengan cepat dan bisa langsung tahu apa tindakan lanjut untuk jadi lebih baik. Oke, itu salah satu yang bisa dirasakan begitu. Kalau dari misalnya efisiensi pelayanan dan juga mungkin untuk pengambilan keputusan klinis, apakah memang sudah ada dampaknya juga secara real, Pak? Tentunya dengan ada AI, dokter bakal bisa terima resultnya lebih cepat. Dan pasien juga nggak perlu lama-lama di MRI atau di dalam CT scan. Jadi kita juga per hari itu bisa melayani pasien lebih banyak. Oke, baik secara operasional keterlibatan AI ini sudah menguntungkan dan juga ternyata di level pasien atau di level masyarakat ini juga menimbulkan kenyamanan lebih begitu ya Pak, karena memang efisiensi waktu. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan teknologi, AI ini kan bisa dikatakan adalah teknologi atau terobosan terbaru. Kita bisa katakan selama 5 tahun terakhir, di mana ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, tapi di sisi lain juga ada tantangan yaitu dengan seberapa jauh kita familiar dengan teknologi baru ini. Kita katakanlah SDM kita menghadapi AI ini adalah sesuatu yang baru. Kalau dari SDM di National Hospital sendiri menghadapi teknologi terbaru ini, sejauh mana kesiapan dan apa strateginya? Kalau SDM kita di National Hospital sangat siap. Kita setiap bulan juga udah ada training. Di National Hospital kita juga bakal bicarakan workflow AI ini bagaimana. Jadi setiap departemen bakal tahu mereka itu di posisi mana di dalam workflow dan mereka juga tahu kawan-kawannya ini di posisi mana di dalam workflow. Jadi mereka di dalam pikiran itu jelas gitu. Jadi dari departemen radiologi langsung ke departemen IT untuk benar-benar jaga keamanan juga data kita dan data pasien. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan SDM Pak Alex, kalau di National Hospital sendiri kan keterlibatan AI ini betul untuk efisiensi, tapi kan pastinya butuh SDM di sektor IT juga. Apakah memang ada upaya untuk menambah dari SDM IT yang memang menguasai khusus untuk sektor kesehatan dengan AI ini? Iya, tentunya. Jadi tim IT di National Hospital itu tuh setiap bulan sudah dischedulkan untuk menjelaskan dan presentasi apa sih ini AI dan keunggulannya. Dan mereka jelaskan gitu loh, kalau misalnya AI itu adanya di situ itu bukan untuk menggantikan SDM kita di National Hospital, tapi untuk membantu, biarin lebih cepat dan mereka juga bisa lebih fokus untuk pelayanan.
pelayanan yang lebih esensial begitu Ya, ya. istilahnya administrasi lah yang Ya. kita buat lebih gampang. Oke.